Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lil muslimin ajma'in. Allahumma amin. Alhamdulillah kita masuk ke video selanjutnya. Ini video yang ke-8 kalau nggak salah atau yang ke-7. Sekarang kita bait yang ke-15, masuk ke bait yang 15. Kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qa'idatus syari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Qa'idatus syari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Nah, yang selanjutnya adalah qa'idatu asy-syari'ati at-taysiru. Jadi ini sebenarnya dalam, kalau misalnya kita klik ini ya, ini nomor 1 ya, asalnya adalah wa min qawaidi, aslinya wa min qawaidis syari'ati, aslinya seperti itu. Cuman diubah oleh pentahqiq qa'idatu syari'ah jadinya. Artinya aslinya wa min qawaidis syari'ati at-taysiru. Maksudnya apa? Dan di antara atau kaidah syariat ya, atau di antara kaidah-kaidah syariat yang telah kita jelaskan ya, yaitu misalnya mabniyun 'alal masalih, bahwasanya syariat itu dibangun atas dasar memperoleh kemaslahatan. Nah, sekarang kaidah selanjutnya adalah dan yang syariat itu dibangun di atas kaidah tersebut, yaitu apa? At-taysiru. Nah, jadi kaidah itu dibangun atas dasar at-taysir, yaitu memberi kemudahan. Memberi apa? Kemudahan. Di mana saja memberi kemudahannya? Fi kulli amrin, ya, di setiap perkara nabahu, yang perkara tersebut nabahu, yang telah menimpanya. Nabah ini artinya asobah, ya, pada setiap perkara yang perkara tersebut tertimpa, ya, atau yang menimpa terhadap perkara tersebut apa? Ta'siru. Ta'siru ini su'ubah, yaitu kesulitan, atau asobathu al-uqubah, as-su'ubatu. Nah, seperti itu. Jadi kaidah syariat dibangun atas dasar memberi keringanan, memberi kemudahan terhadap segala sesuatu yang di sesuatu tersebut ya, atau yang terhadap sesuatu yang telah menimpa terhadap sesuatu tersebut, yaitu apa? Ta'siru, yaitu kesulitan gitu ya. Setiap ada kesulitan pasti Allah berikan keringanan gitu. Kita langsung baca syarahnya. Wa dzalika anna syar'a mabnahu 'ala ar-ra'fati war-rahmati wat-tashili. Bahwasanya syariat yang demikian itu, bahwasanya syariat mabnahu, ya, dibangun ya, atau dibangun atas dasar apa? 'Ala ar-ra'fati, dibangun atas dasar apa? Kemurahan, war-rahmati, dan juga kasih sayang, wat-tashili, dan juga memberikan kemudahan atau pemberian kemudahan. Ya. Jadi syariat itu dibangun atas dasar kemurahan, rasa kasih sayang, dan juga pemberian kemudahan terhadap hambanya. Jadi nggak ada yang sulit. Sesuatu yang Allah perintahkan itu pasti semuanya sudah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti mudah ya ketika kita melaksanakannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah Allah menjadikan di atas kalian, ya, atas kalian fid dini, dalam agama ini, ya, atau dalam perkara agama, min haraj, dari kesusahan. Artinya mudah semua, insyaallah begitu ya. Semua yang Allah berikan itu enggak ada perintah-perintah yang merupakan perintah tersebut menyulitkan seorang hamba, tidak. Ya. Wadzalika, yang demikian itu, annal umura naw'an, ya. Bahwasanya umur atau perkara atau ya sesuatu perkara itu ada berapa? Ada 2. Ya, perkara-perkara itu ada 2. Apa sih maksudnya? Baik. Nau'un la yutiquhul ibad. Ya, ada perkara yang hamba tidak mampu untuk melakukannya. Ada suatu perkara atau jenis perkara yang memang Allah atau memang hamba itu tidak mampu untuk melakukan perkara tersebut. Kalau misalnya seorang hamba tidak mampu melakukan perkara tersebut, apa yang Allah berikan baginya? Fahadza la yukallifuhumullahu bihi. Maka Allah kalau telah melihat hambanya itu enggak mampu dengan perkara tersebut, ya udah,
la yukallifuhumullahu bi. Allah tidak akan membebani hamba tersebut ya. Allah tidak akan membebani mereka, yaitu hamba. Ketika Allah misalnya Allah tidak memerintahkan kita untuk berjalan di atas air misalnya. Itu kan enggak, karena memang enggak mampu kita, maka Allah tidak memerintahkan itu. Atau kita terbang seperti burung, enggak bisa. Ya, maka Allah tidak membebankan kita terhadap perkara-perkara tersebut karena kita enggak mampu. Wathani, dan yang kedua adalah yutiqunahu, yaitu perkara yang memang seorang hamba itu mampu untuk mengerjakannya. Nah, maka kalau misalnya Allah sudah melihat hambanya, ini mampu nih, maka apa yang terjadi? Waqtadat hikmatuhu amrohum bihi fa'amarahum bihi. Ya. Maka kalau misalnya seorang hamba itu dilihat oleh Allah Subhanahu mampu, maka hikmah Allah, ya, iktadat hikmatuhu, maka hikmah Allah pasti menuntut, ya, meminta, ya, menuntut untuk apa? Amrohum bihi, untuk memerintahkan mereka terhadap perkara yang mereka mampu. Fa'amarahum bihi, maka terjadilah apa yang Allah tentukan, yaitu Allah memerintahkan seorang hamba terhadap perkara tersebut. Jadi sesuatu, pokoknya dalam syariat yang Allah perintahkan kepada kita semuanya, sholat, zakat, puasa, haji, ya, dan seterusnya, ibadah-ibadah lainnya, itu Allah sudah menakar bahwasanya insya Allah seorang hamba itu mampu, itu ya. Jadi jangan ada misalnya apa yang kita rasa berat, misalnya sholat subuh. Kenapa sih Allah perintahkan sholat subuh? Oh, karena memang mampu kita untuk bangun gitu ya. Kenapa sih Allah perintahkan kita untuk puasa? Mampu ya, karena Allah sudah tahu bahwasanya kita mampu untuk puasa. Nggak bahaya begitu ya. Tapi kalau misalnya seorang hamba itu benar-benar, kalau misalnya seorang hamba itu dia menahan makan 1 jam aja kemudian bisa meninggal, maka Allah tidak akan perintahkan. Ya, tapi karena memang Allah sudah mengetahui bahwasanya mampu untuk menahan diri untuk tidak makan selama berjam-jam, maka itu sesuatu yang kita mampu insyaallah gitu ya. Wa ma hadza idza hasala lahum bi fi'lihi masyaqqatun wa 'usrun. Dan bersamaan dengan ini ya, apabila terdapat ya bagi mereka ketika mengerjakan perkara yang Allah perintahkan tadi, terdapat apa? Masyaqqatun, ada kesulitan, wa 'usrun, dan kesusahan. Ya, sama kurang lebih maknanya. Ya. Apabila terdapat kesusahan, kesulitan, keberatan di situ, maka apa yang syariat berikan? Fala budda an yaqa'at takhfifu fihi wat taisiru. Maka harus atau maka harus diberikan apa? At-takhfifu wat fihi wat taisiru. Maka harus diberikan pada amalan tersebut ya. Yaitu kemudahan, keringanan, dan juga kemudahan, keringanan dan juga kemudahan. Santai aja. Jadi setiap apa yang Allah perintahkan kepada kita, kemudian ketika kita berat melaksanakannya, maksudnya berat di sini ada udzur ya, sakit atau ada kesulitan yang berbahaya, maka Allah pasti berikan berikan keringanan dan juga kemudahan. Dan keringanan dan kemudahan itu macam-macam bentuknya, macam-macam, nggak cuma satu. Imma bi isqatihi kullihi, ya, satu bentuk keringanan yang pertama adalah bisa jadi amalan tersebut Allah gugurkan secara semuanya, Allah gugurkan secara bersih. Jadi contohnya semuanya digugurkan. Contohnya misalnya orang nggak bisa haji, miskin nih keadaannya, nggak mampu. Ya udah Allah tidak berikan atau Allah gugurkan baginya kewajiban haji. Makanya dijelaskan man istata'a, ya, barang siapa yang mampu. Kalau nggak mampu Allah gugurkan, gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti mampu suatu saat, maka ya udah datang kewajiban itu. Tapi kalau nggak mampu ya udah Allah gugurkan kewajiban zakat tersebut. Itu merupakan bentuk keringanan yang pertama. Yang kedua, au takhfifihi wa tashilihi, atau Allah berikan keringanannya berupa apa? Yaitu amalan tersebut dikurangi, dia diberikan keringanan dalam mengerjakan amalan tersebut dan juga kemudahan. Jadi contohnya misalnya nggak bisa wudhu. Ketika dia wudhu kena air, maka tangannya bisa berbahaya, ya, bisa tambah lama keringnya, tambah sakit, begitu dan seterusnya. Allah berikan kemudahan baginya untuk tayamum, gitu ya. Walaupun selain sisanya dikasih air, gitu. Artinya di tangan yang terkena penyakit tersebut Allah berikan keringanan, gitu ya. Atau misalnya nggak bisa misalnya nggak bisa berdiri ketika sholat fardu, maka Allah berikan keringanan itu boleh duduk. Nanti dijelaskan di sini, ya. Thayyib. Wa yadkhulu fi hadhil qa'idati anwa'un minal fiqhi, dan masuk pada kaidah ini macam-macam dari fikih, ya, macam-macam pembahasan terkait fikih, ya. Jadi ada
dalam ibadah, muamalat, munakahat, jinayat, dan itu masuk juga, atau kaidah ini masuk kepada bab-bab tadi ya, pembahasan tadi ya, pembahasan fikih tadi. Minha fil ibadat, diantaranya dalam ibadat misalnya. Kaidah itu masuk dalam ibadat. Contohnya gimana? At-tayammumu 'inda masyaqqati isti'malil ma'i 'ala hasabi tafasilihi fi kutubil fikhi. Ya, keringanan yang Allah berikan yaitu bitayamum. Tayamum. Tayamum ini merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan? 'Inda masyaqqati isti'malil ma', ketika ya tatkala merasakan kesulitan untuk menggunakan apa? Menggunakan air. Jadi ini orang sakit misalnya. Orang sakit nggak bisa kena air misalnya. Ya, maka diberikan keringanan itu apa? Tayamum ya, ala hasabi tafasilihi fi kutubil fikih. Ya, sesuai dengan apa yang jelaskan secara rinci di kitab-kitab fikih. Jadi orang nggak ngasal langsung tayamum aja nggak. Jadi di sini ada perinciannya ya. Kategori seperti apa yang seorang itu dibolehkan untuk tayamum. Jadi nggak bisa oh saya dingin biasa nih nggak mau pakai air kemudian tayamum enggak ya. Jadi boleh tayamum, ini keringanan diberikan boleh tayamum, tapi nanti ada tafsilnya, ada perinciannya di dalam kitab-kitab fikih. Tapi gitu ya. Keringanan yang selanjutnya adalah wal qu'udu fis salati 'inda masyaqqatil qiyami fil fardhi. Ya, dan juga boleh duduk ya, duduk fi salati di dalam salat ya, 'inda masyaqqatil qiyam ya, tatkala apa? Tatkala sulit baginya untuk berdiri fil fardhi dalam salat fardu. Jadi kalau dalam salat fardu itu qiyam atau berdiri itu merupakan rukun daripada salat. Kalau dia mampu kemudian enggak qiyam, dia enggak berdiri, makanya batal salatnya begitu ya. Tapi kalau misalnya dia enggak mampu dalam salat fardu, maka dia diperbolehkan duduk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan bentuk keringanan. Artinya salatnya enggak digugurkan. Ya, tapi tetap wajib salat tapi diberikan keringanan. Wafin nafli mutlaqan, dan juga di dalam salat sunnah itu mutlak. Maksudnya mutlak di sini adalah Allah berikan kebolehan ya untuk salat secara duduk ya. Jadi ketika dalam salat fardu itu wajib atau berdiri ya, bahkan itu rukun. Tapi kalau dalam salat sunnah itu boleh duduk secara mutlak ya, maksudnya nggak sakit pun boleh duduk gitu ya kalau dalam salat sunnah. Tapi pahalanya nanti berbeda dengan orang yang mampu untuk berdiri gitu ya. Tapi boleh duduk, boleh kalau dalam sholat sunnah gitu ya. Pahalanya setengahnya begitu ya. Wa qasrus salati fis safari, dan juga boleh bagi orang yang safar untuk meringkas sholat yang rakaatnya ada 4 menjadi 2 begitu ya. Ini mafhum lah, bisa difahami. Wal jam'u bainas salataini, dan juga boleh menjama' antara dua sholat ketika safar. Walaupun di sini nanti ada perinciannya ya, safar yang apa gitu ya. Khilaf di sini. Ada yang mengatakan 83 atau 86 km baru boleh safar. Ada yang mengatakan selama masyarakat mengatakan bahwasanya berpergiannya orang tersebut dikatakan safar, maka itu boleh menjamak ataupun mengkosor gitu ya. Walaupun jamak nggak mesti di sholat ya, nggak mesti di safar. Tapi ketika masyaqah itu boleh juga dijamak ya. Misalnya sakit parah, kalau bolak-balik wudu atau bolak-balik gerakan susah, udah langsung dijamak boleh nah, gitu ya. Tapi disyarat dengan ada tafsilnya, ada perinciannya di kitab-kitab fikih gitu ya, nggak asal jamak gitu ya. Wa nahwu dzalik, dan juga yang semisalnya ya, min rukhasis safari wa nahwiha ya. Jadi banyak ya rukhsah safar itu udah banyak, nggak cuman qusrul salat. Jadi misalnya kayak iftar, boleh misalnya puasa boleh iftar ya, boleh buka puasa itu boleh gitu ya. Seperti itu, banyak ya rukhsah safar. Wa minat gini. Wa minat, dan juga ini di antara rukhsah safar itu contohnya misalnya kayak Jumatan gugur ya. Jadi rukhsah termasuk rukhsah safar adalah Jumatan. Boleh nggak Jumatan gitu ya, karena dia musafir gitu ya. Baik. Wa minat takhfifati aidon, dan diantara keringanan-keringanan juga yang Allah berikan a'dzarul jumu'ati wal jama'ati ya. Yaitu apa? Diberikan keringanan pada uzur-uzur untuk mengikuti salat Jumat. Jadi untuk uzur syar'i ya, seperti apa? Misalnya meninggalkan Jumat gitu ya, wal jamaah, dan juga salat berjamaah. Ini tadi ketika safar boleh ya, tidak Jumatan ataupun
ya tetap dia salat duhur gitu ya. Nah, intinya dia Jumatnya tidak diwajibkan baginya, la talzamuhul jum'ah gitu, karena dia musafir, la talzamuhul jum'ah. Kayak tadi khilaf ya, apakah boleh musafir itu jual beli ya, atau ya jual beli gitu kan, ketika dia musafir, si orang laki-laki tersebut. Nah, intinya adalah ketika kita ada uzur, yaitu safar atau sakit, boleh meninggalkan sholat Jumat, dan juga pun meninggalkan sholat berjamaah. Wa ta'jiluz zakati, dan juga di antara keringanan-keringanan yang Allah berikan itu boleh bagi seorang hamba ya, ketika dia sudah sampai nisab, boleh dibaginya untuk mendahulukan pemberian atau pengeluaran zakat. Boleh ya. Baik. Boleh jadi dahulukan. Apalagi kalau misalnya ada orang yang butuhkan depan kita, kemudian kita sudah mencari nisab nih, pernah nisab zakat. Kemudian kita nggak usah dibeliin, padahal dia udah mau mati, kasihin, boleh ya. Ini penjelasannya ada panjang ya. Bolehkah, ini khilaf ya, bolehkah seorang itu mendahulukan pembayaran zakatnya ya, adalah boleh, yang paling sebenarnya adalah boleh. Wat takhfifatu fil ibadati, dan juga takhfifat atau keringanan-keringanan yang Allah berikan dalam masalah ibadah, wal muamalah, di muamalah juga banyak ya, dijual beli ya, transaksi itu ada banyak juga keringanan-keringanan yang Allah berikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar gitu ya. Wal munakahati wal jinayati, dan juga dalam perkara pernikahan ya, ada di sana keringanan-keringanan gitu ya. Artinya kaidah tadi itu at-taisir atau al-masyaqqatu tajlibut taisir, bisa dikatakan demikian juga. Itu masuk dalam perkara ibadat, muamalat, ya, munakahat, pernikahan, dan juga pidana, begitu ya. Kisos dan seterusnya itu ada di situ, ada masuk kaidah tersebut juga. Wa minat takhfifatil mutlaqati, ya. Dan di antara keringanan-keringanan mutlaqah. Ini keringanan mutlaqah ini maksudnya keringanan yang pada asalnya memang Allah berikan perkara tersebut, itu memang pada perkara tersebut itu sudah mengandung keringanan. Jadi sebelum datang kesulitan, itu sudah Allah berikan di dalam perkara tersebut itu keringanan. Jadi nggak perlu seorang hamba itu merasakan kesulitan dulu baru diberikan keringanan. Tapi yang terakhir ini adalah memang pada asalnya perintah tersebut sudah mengandung keringanan. Contohnya apa? Furudul kifayati wa sunanuha. Contohnya fardu-fardu kifayah dan juga sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnah kifayah. Jadi fardu kifayah ketika Allah berikan, contohnya misalnya salat jenazah. Kan fardu kifayah salat jenazah itu ya. Nah, ketika Allah berikan perintah untuk melaksanakan salat jenazah, tetapi sifatnya adalah dia adalah fardu kifayah, maka itu merupakan keringanan yang Allah berikan. Coba bayangin kalau misalnya orang meninggal di waktu siang, orang lagi pada tidur, ada yang di ladang, ada yang di jalan misalnya. Tiba-tiba ada yang meninggal, tetapi salat jenazah misalnya kita hitung sudah disiapkan untuk diselatin lah. Nah, tiba-tiba kita tahu bahwasanya salat jenazah fardu ain, maka orang yang lagi tidur suruh dibangunin ya, orang yang lagi di ladang suruh datang untuk nyolatin, orang yang lagi di jalan lagi sibuk misalnya suruh datang untuk nyolatin. Nah, kan itu susah, tetapi Allah syariatkan salat jenazah itu menjadi fardu kifayah, artinya cukup idza qama bihi man yakfi ya, saqata 'anil baqin ya, atau idza qama al-ba'du ya, saqata 'anil baqin ya. Maka kalau misalnya fardu kifayah itu pemberian terhadap fardu kifayah pun, atau ibadah atau perintah untuk melaksanakan sholat jenazah pun, yang perintah tersebut mengandung sifat yaitu fardu kifayah, itu sudah merupakan kemudahan yang Allah berikan pada kita, begitu ya. Contohnya apa misalnya? Raddus salam, menjawab salam. Menjawab salam ketika kita rame-rame, ada yang salam, yang jawab cukup satu, itu fardu kifayah, gitu ya. Terus juga ulum syar'iyah, ya, menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu syar'i, itu fardu kifayah saja. Coba kalau di semuanya, kan susah juga begitu ya. Nggak semua orang bisa juga kan. Artinya sudah Allah berikan fardu kifayah di situ. Ya, itu fardu kifayah. Dan sunnah kifayah, ada sunnah kifayah, ada sunnah ain. Jadi sunnah ain itu misalnya perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, tapi perintahnya itu bukan perintah wajib. Itu merupakan kesunahan dia. Misalnya salat sunnah gitu ya, misalnya rawatib, kemudian salat taraweh, kemudian sholat puasa Arafah, puasa Asyura, ya, puasa Senin Kamis, itu sunnah ain ya, yang diperintahkan kepada setiap hamba masing-masing. Tetapi ada yang sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu contohnya misalnya memulai salam
memulai salam itu sunnah kifayah. Jadi ketika rame-rame kita rombongan, sudah yang cukup ketika ada orang salam satu, ya udah semuanya mencukupi itu, semuanya nggak usah ikut-ikut salam, karena itu sunnahnya sunnah kifayah. Cukup satu sudah mencukupi, gitu ya. Kemudian juga ada yang mengatakan apa namanya menjawab orang yang bersin misalnya. Ada orang bersin, alhamdulillah, hakim, alhamdulillah. Kemudian rame-rame, udah cukup satu, ya rohamukallah. Itu sudah mencukupi. Nggak perlu rame-rame semua, gitu ya. Itu sunan kifayah. Ada yang mengatakan dalam mazhab lain, azan termasuk sunnah kifayah juga. Jadi kalau misalnya sudah ada yang azan, sudah cukup. Walaupun ada yang mengatakan itu adalah fardu kifayah, gitu ya. Tapi di sini intinya seperti itu ya, sunnah kifayah. Seperti contohnya yang paling jelas adalah memulai salam. Ya, mulai salam itu sunnah kifayah. Ketika rame-rame sudah cukup satu saja. Begitupun menjawab atau mengucap yarhamukallah bagi orang yang telah bersin. Wal amalu bil madhnuni, dan juga beramal bagi dengan apa? Dengan dugaan kuat. Boleh. Jadi kita boleh beramal dengan dugaan kuat. Sebagaimana penjelasan kita, al yakin la yazulu bisyak, gitu ya. Dalam kondisi kita ragu-ragu, boleh kita beramal dengan zon yang kuat, gitu ya. Ini penjelasannya silakan dibuka di Al-Jauharah An-Naqiyah fil Qawaid Fiqhiyah, video kedua ketika kita buka playlist. Lima syaqqatil tila'i 'alal yaqini, ya. Karena apa? Karena sulit untuk mencapai keyakinan penuh setiap perkara, ya. Ini susah, ya. Jadi ya udah, Allah izinkan kita untuk beramal pada zon, tapi zonnya zon yang kuat, bukan zon asal-asalan, gitu ya. Seperti contohnya misalnya khorsut thimar misalnya. Memperkira-kirakan nisab pada buah-buahan. Nah, itu nanti ada pembahasannya namanya khorsut thimar. Ya, ada orang yang datang, orang yang pakar, kemudian dia datang ke kebun kita. Kebun misalnya kebun apa? Kebun kurma. Kemudian datang, dia mengira-kira, oh, kebun ini nisabnya kira-kira kalau dipanen sekian. Maka itu boleh dia beramal dengan itu, tapi zonnya kuat. Dia pakar di situ ya, bukan hanya mengira-ngira. Wallahu alam, itu saja. Wallahu alam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya tadi ada bacanya ada kecepatan, kemudian ada salah baca, silakan boleh dihubungi kaminya ya, lewat chat juga boleh, atau lewat komentar ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.